Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adendra Putri, NIM 35 2018 009. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video belajar mengajar saya di kelas tentang menggunakan metode problem solving dengan materi ajar, yaitu pengertian dan kurun waktu masa praaksara. Di video pembelajaran kali ini juga saya menggunakan 8 keterampilan belajar mengajar guru di dalam kelas. Dan media yang saya gunakan adalah media gambar. Silakan disimak video belajar mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, Bu. Di sini kalau Ibu tanya apa kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke, Ibu tanya ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, Ibu tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Nah, pada pembelajaran kali ini, sebelum Ibu mulai, Ibu akan mempersiapkan kelas dulu ya. Untuk kursi-kursinya tolong dirapihin dan sampah-sampahnya tolong dibersihkan biar keadaan kelas jadi enak untuk mengajar dan untuk belajar kita bersama. Ayo kita bersih-bersih dulu. Ya, Bu. Kalau kelasnya bersih, kita juga belajarnya menjadi nyaman. Nah, baiklah anak-anak, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk membaca doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, baiklah, alangkah lebih baiknya kita mengucap bismillah dulu untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan memulai dengan absen satu persatu ya. Tetapi Ibu akan nanya dulu, apakah ada yang izin atau sakit, tidak masuk gitu? Masuk doa, Bu. Oke, Ibu absen satu-satu. Yang pertama itu Andini Saputri, Hadir. Rino, Ya, Bu. dan untuk ini Rusmala, kenapa ya kok sudah 3 kali dia tidak masuk? Apakah dia sakit? Tapi hari ini dia masuk tidak? Atau terlambat? Belum masuk, Bu. Ya sudah, kalau begitu Ibu anggap semua hadir ya, kecuali Rusmala ini yang belum masuk. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan membentuk kelompok. Dalam kelompok ini ada setiap anggota tuh ada 5 orang atau 6 orang. Materinya nanti akan Ibu kasih tahu dan akan Ibu jelaskan. Ya, Bu. Kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit informasi tentang mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini Ibu berharap sekali kalian dapat mengidentifikasi tentang pengertian dan kurun waktu masa praaksara itu sendiri, dapat menjelaskan bersama teman-teman yang lain dan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, dan dapat memahami materi apa yang Ibu ajarkan, yaitu tentang pengertian dan kurun waktu masa praaksara. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas, yaitu tapi sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu atau masih ada yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Nggak lupa, Bu. Ada lupa ya? Coba Ibu akan tanya dengan Andini. Gimana Andini, apakah bisa untuk menjawab, atau selain Andini atau yang lain masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Manusia zaman praaksara, Bu. Ya, jadi kehidupan di zaman praaksara itu sendiri. Tetapi kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian dan kurun waktu masa praaksara itu sendiri. Nanti akan Ibu jelaskan. Selain itu juga Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan zaman praaksara, terus kapan masa praaksara itu dimulai, cara hidupnya, dan tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, nanti Ibu akan jelaskan dan kalian akan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan supaya jelas. Selain itu, setelah kalian mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, akan Ibu bentuk kelompok dan kalian diskusi bersama. Ya, Paham? Bu. Semuanya,
Perhatikan Ibu ya, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar pada masa praaksara. Jadi kalian bisa melihat. Nah, jadi kehidupan masa praaksara itu seperti ini. Ini gambarnya. Nah, dia itu ya masih sangat sederhana sekali. Zaman praaksara ini kan adalah zaman yang belum mengenal tulisan. Jadi dia itu menghidupkan atau menghasilkan suatu api itu dengan cara menggosok-gosokkan kayu ke batu supaya itu panas dan lama-lama menghasilkan api. Dan inilah perkembangannya dari yang keras menjadi seperti ini dan dia menjadi modern atau sudah mengenal tulisan. Dan ini adalah kehidupannya berburu. Nah, menangkap seekor binatang untuk dijadikan makanan sehari-hari. Terus Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi masa praaksara atau masa nirleka ini adalah masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Seluruh dunia punya masa praaksara yang berbeda-beda. Antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, cara hidup manusia praaksara ada dua, tinggal dekat sumber air dan di alam terbuka. Dan ada 3 sistem kepercayaan pada masa praaksara itu sendiri, yaitu animisme, dinamisme, dan tetomisme. Coba Ibu ulang ya. 3 sistem kepercayaan pada masa praaksara itu yang pertama adalah animisme, yang kedua totemisme, dan yang ketiga dinamisme. ya, betul sekali. Tadi kan ini gambar yang kertas ini nanti akan Ibu bagikan satu persatu supaya kalian bisa jelas untuk memahami materinya, supaya kalian bisa melihat langsung. Dan di sini juga Ibu mempunyai media gambar yang lain. Ya sama sih, tapi ini nanti akan untuk Ibu, dan sedangkan ini nanti akan Ibu bagikan satu persatu kepada kelompok kalian. Kalian sudah paham dan jelas apa yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, Bu. Ya, baiklah kalau begitu. Ini kan tadi sudah Ibu jelaskan tentang gambar-gambarnya dan akan Ibu berikan tugas apa yang akan kalian diskusikan. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan membagi kelompoknya ya. Jadi kan jumlah siswanya hari ini semuanya 15. Jadi Ibu akan membagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu ada 5 anggota. Untuk kelompok yang pertama Ibu akan membagi itu Andini, Putra, Dewi, Andika, dan Safira. Dan untuk yang kelompok 2 itu ada Rizky, Dion, Fitri, Ahmad, dan Vio. Sedangkan untuk kelompok yang ketiga itu ada Zidan, Zaki, Clara, Cika, dan Ica. Nah, kalian sudah mengerti semuanya? Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, Ibu akan membimbing kalian. Jadi apa-apa yang akan kalian diskusikan. Kalian di sini menulis di kertas folio tentang apa yang dimaksud dengan masa praaksara. Ditulis ya, biar tidak lupa. Dan kapankah masa praaksara itu dimulai, serta bagaimana cara hidup di masa praaksara, dan selanjutnya itu siapa saja manusia purba yang ada di Indonesia. Jadi semuanya itu kalian jelaskan dan nanti akan kita diskusikan bersama-sama dan Ibu akan menjelaskannya. Baik, Bu. Oke, silakan untuk bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Tadi media gambarnya akan Ibu bagikan pada kelompok masing-masing. Jadi untuk yang kelompok pertama ini silakan diambil untuk gambarnya. Nah, untuk yang kelompok kedua dan kelompok ketiga. Jadi di belakang gambar itu bisa kalian juga tulis penjelasannya, bisa di kertas folio juga bisa. Sesuai dengan deskripsi kalian masing-masing, hasil diskusi kalian bisa tulis di gambar tersebut. Dan di gambar itu juga kalian bisa lihat bagaimana kehidupannya, perkembangannya, bisa kalian pahami. Mengerti? Ya, Bu. Oke. Anak-anak, apakah sudah selesai untuk melakukan diskusinya? Sedikit lagi, Bu. Ya baiklah, kalau begitu Ibu tunggu ya 5 menit lagi. Dan jika sudah, Ibu mohon kalian untuk mengumpulkan hasil diskusinya masing-masing kepada Ibu dan akan Ibu periksa pendapat kalian masing-masing dari kelompoknya. Dan setelah itu minggu depan akan Ibu bagikan hasil diskusi kalian. Ya, Bu. Pada kesempatan kali ini Ibu akan bertanya kepada kalian semua, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi? Yang bisa silakan angkat tangan. Andini, Bu. Ya silakan Andini, apa kesimpulan yang dapat
kamu sampaikan atau yang dapat kamu ringkas dari materi kita? Jadi zaman praaksara ini adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Ya. Dan pada masa ini mereka itu hidup dengan cara berburu dan meramu. Bagus sekali, dan ada tambahan sedikit untuk jenis-jenisnya, nanti akan Ibu jelaskan ya. Terus untuk yang lainnya atau untuk Andini sendiri, apakah ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan kepada Ibu. Belum, Bu. Jadi manusia zaman purba ini hidupnya sudah lama atau maksudnya sudah berapa tahun ya, Bu? Jadi kehidupan masa praaksara ini itu tuh belum diketahui secara pasti ya kapan terjadinya atau belum bisa dibuktikan secara pasti. Namun itu masa praaksara ini dimulai sejak sejak manusia purba itu sudah ada di muka bumi ini. Nah, pada zaman Neozoikum atau Kainozoikum ini yang biasa disebut itu terjadi kurang lebih 65 juta tahun yang lalu. Dan pada saat itu bumi sudah mulai berkembang sehingga kehidupan juga sudah mulai berkembang. Ya, Bu. Ya, baiklah. Apakah ada yang lain atau cukup? Dan ini akan Ibu jelaskan nanti. Cukup. Ya, baiklah, jika sudah semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, akan Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Jadi di sini yang dimaksud dengan masa praaksara itu adalah masa yang belum mengenal tulisan. Benar sekali tadi yang dijawab oleh Andini. Dan masa praaksara ini juga belum bisa dibuktikan secara pasti atau bisa diketahui secara pasti. Namun yang jelas pada zaman Neozoikum tadi atau zaman Kainozoikum tadi yang sudah Ibu jelaskan itu terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Dan juga zaman Neozoikum ini itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier atau disebut zaman ketiga dan zaman kuarter itu disebut zaman keempat. Nah, pada zaman tersier ini binatang besar mulai berkurang, tergantikan oleh jenis-jenis binatang yang menyusui, misalnya itu kera dan monyet. Sementara itu pada zaman kuarter mulai muncul tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Dan sedangkan zaman kuarter ini sendiri terbagi ke dalam dua masa, yakni masa Pleistosen yang merupakan awal kehidupan manusia dan seringkali disebut sebagai zaman es, dan serta masa Halosen yang merupakan awal kemunculan Homo sapiens yang diyakini sebagai nenek moyang dari masa modern. Dan bagaimana cara hidup dari masa praaksara ini Ibu akan menjelaskan. Jadi ya, manusia purba ini pada masa praaksara ini itu pada awal hidupnya mereka dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Nah, karena itu mereka juga hidup berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan masa food gathering. Setelah masa food gathering ini mereka mulai mengenal masa food producing. Nah, masa producing ini adalah mereka itu membuat atau mengolah makanan sendiri ya. Itu bukan dengan cara yang modern ya, pastinya dengan cara yang sangat-sangat tradisional. Namanya saja ini masa praaksara. Ya, jadi untuk masa food producing ini mereka itu membuat atau mengolah makanan sendiri. Dan pada saat itu lahan yang kosong itu sangat berguna sekali, sangat penting sekali. Karena apa? Itu sangat difungsikan. Karena pada saat itu penggunaan lahan kosong itu dijadikan sebagai untuk menanam umbi-umbian sebagai untuk makanan sehari-hari mereka. Dan juga manusia purba masa praaksara memiliki sistem kepercayaan loh anak-anak. Ada yang masih ingat tadi yang Ibu sampaikan di awal? Masih. Sistem kepercayaan apa saja? Ayo Masih, sebutkan. Bu. Ya. Animisme, Ya. dinamisme, Ya. totemisme. Ya, benar sekali. Tetapi Ibu akan menjelaskan ya bahwa kepercayaan animisme ini adalah kepercayaan yang sangat percaya atau sangat berpengaruh dengan roh nenek moyang bagi kehidupannya. Sedangkan untuk dinamisme ini adalah mempercayai kekuatan suatu benda. Dan untuk tetomisme itu mempercayai kekuatan pada hewan yang dianggapnya suci. Jadi ketiga kepercayaan itu sangat dianggapnya untuk berpengaruh bagi kehidupan mereka sehari-hari pada masa praaksara tersebut. Dan juga siapa saja sih manusia purba yang ada di Indonesia? Jadi itu ada
tiga jenis. Yang pertama itu adalah Meganthropus paleojavanicus, dan yang kedua itu adalah Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga itu Homo. Nah, di dalam Homo ini itu ada tiga jenis lagi loh. Jadi ibu akan meminta kalian semua untuk menjelaskan atau mencari tahu tentang manusia purba yang berjenis Homo ini apa saja. Gimana anak-anak atas penjelasan yang telah ibu berikan tadi? Ibu berharap apa yang ibu jelaskan, apa yang ibu sampaikan kepada kalian semua itu dapat memberikan pengetahuan kepada kalian semua. Nah, di sini siapa yang akan bertanya kepada ibu tentang apa yang ibu jelaskan tadi? Jika ada yang belum jelas, silakan dipertanyakan kepada ibu. Sudah, Bu. Tidak ada? Baiklah. Untuk tugasnya tadi ya, kalian sama dengan yang seperti kegiatan pada hari ini, kalian jelaskan manusia yang berjenis Homo itu tadi, kan itu ada tiga jenis. Nah, kalian jelaskan apa saja, bagaimana cara kehidupannya, perbedaannya dalam jenis-jenis tiga jenis tersebut dalam kertas folio ditulis tangan, dan minggu depan kita ketemu akan dikumpulkan kepada ibu. Ya, Bu. Dan di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran yang terakhir kita ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Masa nggak ada sih dari yang penjelasan ibu tadi? Ya baiklah, jika tidak ada, ibu simpulkan bahwa masa praksara itu adalah masa yang belum mengenal tulisan, dan cara hidupnya pun masih sangat sederhana sekali, yaitu berburu dan meramu. Dan setelah itu juga mereka ada tiga sistem kepercayaan: animisme, dinamisme, dan tetomisme. Nah, untuk yang jenis-jenisnya tadi seperti yang sudah ibu jelaskan itu ada tiga, yaitu Meganthropus paleojavanicus, dan Pithecanthropus erectus, dan serta Homo. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang akan memimpin doa? Ketua kelas. Ya, siapa? Rino ya, ketua kelasnya. Silakan dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita membaca doa. Selesai. Ya, baiklah. Ibu akhiri ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.